Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi mengembangkan bakat dan minat. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu ada pengertian bakat. Bakat merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir, yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Seseorang yang berbakat memiliki kemampuan belajar dengan tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Adanya bakat dalam diri seseorang membuat orang tersebut menguasai bidang tersebut dengan cepat. Contohnya, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaannya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Sekarang ini masih banyak anak-anak yang masih belum mengetahui bakat apa yang mereka miliki, padahal setiap anak dilahirkan dengan kehebatan bakat masing-masing. Banyak orang yang sukses di bidangnya karena mereka berbakat, tetapi ada aspek lain yang menentukan tersalurnya bakat tersebut. Aspek itu biasa disebut dengan minat. Untuk materi yang kedua, yaitu ada pengertian minat. Minat sendiri merupakan suatu aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Materi yang ketiga yaitu ada persamaan dan perbedaan bakat dan minat. Persamaan bakat dan minat sama-sama perlu adanya pengembangan melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi sesuatu yang nyata. Sedangkan perbedaan bakat dan minat, bakat yaitu natural atau bawaan, lepas dari aspek suka atau tidak suka, aspek genetik lebih dominan, tidak mudah berubah dan permanen. Sedangkan minat dipengaruhi oleh lingkungan, hasil belajar atau pengalaman, orientasi pada hobi atau kesukaan semata, dan mudah berubah sesuai dengan tren. Materi yang keempat yaitu ada jenis-jenis bakat. Yang pertama yaitu bakat umum, merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki dan mampu melakukannya. Contohnya, bernyanyi, menggambar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada bakat khusus, merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya, tidak semua orang memiliki. Contohnya seperti kemampuan bermain alat musik, berhitung, mekanik, kemampuan berbahasa, olahraga, dan lain-lain. Bakat khusus yang lain yaitu ada bakat verbal, yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, bakat numerikal, bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Yang ketiga, bakat skolastik, kombinasi kata-kata dan angka-angka, kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola-pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Ini merupakan kecerdasan para ilmuwan akuntan dan pemrogram komputer. Yang keempat ada bakat abstrak, bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi membentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Yang kelima yaitu ada bakat mekanik, bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin perkakas, dan alat-alat lainnya. Yang keenam yaitu ada bakat spasial, yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola dua dimensi atau berpikir dalam tiga dimensi. Ini pekerjaan untuk para arsitek, fotografer, pilot, dan insinyur mesin. Yang ketujuh yaitu ada bakat kecepatan ketelitian klerikal, bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lain. Nah, yang kedelapan, ada bakat bahasa atau linguistik, bakat tentang penalaran, analisis bahasa, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiar, editing, hukum, dan pramuniaga. Untuk materi yang kelima yaitu ada macam-macam minat. Yang pertama, minat yang diekspresikan. Artinya, seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik dalam mengumpulkan mata uang logam, perangko, dan lain-lain. Yang kedua, minat yang diwujudkan. Seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata, melainkan dengan tindakan atau perbuatan, yaitu ikut serta dan berperan aktif dalam suatu kegiatan, misalnya kegiatan olahraga, pramuka, dan sebagainya yang menarik perhatian. Yang ketiga yaitu ada minat yang diinventariskan. Seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab terhadap sejumlah pertanyaan. Materi yang keenam yaitu ada cara mengenal bakat.
Cara mengenal bakat yang bisa dilakukan yaitu dengan melihat potensi yang dimiliki, mengikuti tes bakat, memadukan antara potensi dan tes bakat, apakah berhubungan atau tidak. Selanjutnya yaitu ada cara mengembangkan bakat. Yang pertama, adanya dukungan dari lingkungan seperti fasilitas, biaya, dan SDM. Yang kedua, melatih atau mengelola bakat agar lebih berkembang lagi. Yang ketiga, memahami hambatan dan mencari solusi. Yang keempat, adanya keberanian untuk berkembang. Sekian presentasi dari saya.